Pengungsi Rohingya di Indonesia kian bertambah. Per Senin 4 Desember 2023 tercatat sebanyak 1.487 orang. Kehadiran mereka menuai penolakan dari masyarakat Aceh. Menanggapi itu, Wakil Presiden atau Wapres Kyai Haji Ma'ruf Amin teringat Pulau Galang di Kepulauan Riau yang menjadi tempat untuk menampung pengungsi dari Vietnam beberapa puluh tahun silam. Menurutnya, lokasi penempatan penting untuk dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, ia menegaskan memang diperlukan solusi-solusi yang pas bagi persoalan pengungsi dan juga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Wapres juga mengingatkan masalah pengungsi Rohingya sebagai masalah kemanusiaan yang mesti diatasi bersama. Atas dasar itu, Wapres mengungkapkan pengungsi Rohingya tidak mungkin ditolak. Namun sebelum ditampung, jelasnya pemerintah Indonesia tentu perlu menyiapkan berbagai antisipasi agar tidak menimbulkan beban di kemudian hari bagi Indonesia, baik dari sisi negara ataupun masyarakat. Wapres mengemukakan masalah serupa sebenarnya juga dihadapi oleh negara-negara di Eropa seperti Yunani, sehingga memang seyogianya ada pembahasan bersama di tingkat internasional, khususnya dengan United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR. Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Ahmad Suwaidi menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia perlu membuat perencanaan dan menghubungkan para pengungsi itu dengan UNHCR guna menemukan langkah solutif bagi para pengungsi Rohingya. So, gimana menurut kalian? Komen. Aduh, sumpah gue gak ngerti lagi. Kalian lihat ini Wapres kita guys, diam kayak orang galau, bergerak ngasih pulau ke orang Rohingya lagi. Aduh, sumpah ya gue gak rela memberikan pulau kita untuk pengungsi Rohingya, kecuali Pulau Komodo. Udahlah, ngelawa aja lah kita hari ini ya. Jadi baru-baru ini Wapres kita ngasih option terkait masalah Rohingya. Dan optionnya adalah menampung orang Rohingya ini di Pulau Galang. Nih biar gue kasih tahu sama lu pada ya, kehadiran Rohingya ini bisa mengancam keamanan negara kita. Soalnya apa? Orang-orang Rohingya ini kalau udah jumlahnya jutaan di Myanmar sana, mereka bikin tentara sendiri. Mereka ini kelompok-kelompok pemberontak di Myanmar. Mereka ini punya tentara sendiri namanya ARSA. Nah, ARSA ini apa? Arakan Rohingya Salvation Army. Orang-orang Rohingya yang di Myanmar itu beberapa dari mereka seperti KKB. Masalah KKB aja belum beres, malah nambah Rohingya lagi. Bisa nggak ya TNI Laut tarik tuh kapal Rohingya lewatin Selat Malaka, Laut Jawa sampai ke Pulau Komodo. Gue bukan bermaksud supaya mereka dikasih makan komodo ya, tapi ini supaya mereka paham. Kita lihat saudara-saudara kita di NTT sana makannya talas. Talas yang gatel itulah yang dimakan saudara kita di sana karena mereka nggak mampu beli beras. Sementara orang Rohingya ini malah buang-buang beras. Kayak gimana gue nggak sakit hati. Berikan kami tanah untuk tinggal. Berikan kami tanah untuk tinggal. Loh, kenapa nih? Kami mau tanah untuk tinggal di negara ini. Lah, lu pada kan hitungannya imigran gelap. Kenapa minta tanah? Enak bener. Gak mau tahu, kalian pokoknya harus kasih. Kalau nggak kita bakal perang. Tutup botol. Kita aja di sini mesti kerja tiap hari biar bisa beli tanah. Itu pun masih banyak yang ngontrak, bayar bulanan. Lah, lu datang-datang minta-minta. Enak bener. Kita sudah bekerja untuk negara ini dan sekarang saatnya kita menuntut hak untuk tinggal. Emang lu kerja apaan? Nyapu depan halaman. Lah, 3 alasan kenapa orang Rohingya nggak ke India. Guys, banyak banget yang komen, kenapa orang Rohingya nggak ke India. Saya jelasinnya kenapa. Yang pertama, orang Rohingya tidak terima kalau disebut orang India. Kalau ada orang yang panggil mereka orang India, mereka langsung marah-marah guys. Kata mereka asli pribumi Myanmar. Mereka ada hak tanah di Myanmar. Yang kedua, India nggak terima orang Rohingya dari dulu. Alasannya, populasi India sudah banyak banget guys. Dan juga negara kita udah punya banyak masalah sendiri. Jadi dari dulu India gak mau terima orang refugee dari negara yang lain. Yang ketiga, agama. Orang Rohingya selalu mau masuk ke Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia. Karena 3 negara ini mayoritasnya Islam. Orang Rohingya mayoritasnya juga Islam. Jadi mereka pun pikir kalau masuk ke 3 negara yang ini pasti diterima. Jadi itu alasannya guys. Kalau menurut abang, orang Rohingya bukan tanggung jawab India, Bangladesh, Malaysia atau Indonesia guys. Harusnya pemerintah Myanmar. Kalau menurut kalian gimana? Rame orang Malaysia yang komen di video TikTok saya. Mereka bilang apa? Indonesia, tolong jangan sampai kalian menjadi seperti kami, seperti Malaysia. Ya, kalau kalian nggak percaya, scroll aja tuh yang komen-komen yang ada di TikTok tuh, yang di TikTok saya.
Bahkan ada satu orang yang ngomong begini, orang Rohingya di Malaysia itu sudah ibarat nasi telah menjadi bubur. Udah tidak bisa lagi ditangani karena jumlahnya sudah ratusan ribu. Hari ini di Aceh sudah sampai 1000-an. Dan sudah dibawa ke camp pengungsian. Nggak tahu mau dibuat apa setelah itu ya. Nggak usah sok mengambil kebijakan untuk apa ya, untuk mengurusi mereka itu. Mereka adalah etnis yang kalau kalian ambil mereka, kalian akan menyesal. Yang sangat tidak worth it untuk kalian pertaruhkan dengan negeri kalian sendiri. Itu kutub selatan kosong, pergi ke sana. Atau kalau mereka nggak mau pulang, itu ada komen paling bagus di video saya. Katanya apa? Kasih obat tidur. Naikkan ke boat, pulangkan sana. Kenapa? Dengar ya. Mereka itu yang cuma punya alas terpal ya sama tenda saja bekeras nggak mau pindah. Bagaimana lagi kalau sudah beranak pinak di sini? Tolonglah ya, gak usah aneh-aneh. Gak usah cari penyakit. Sebelum kita cegah ya. Dan tolong, ini bukan hal sepele. Saya akan spill beberapa tingkah mereka yang kalian kalau lihat langsung pengen kalian campak ke laut. Ya, yang pertama ya, mereka itu sangat tidak tahu berterima kasih. Semakin sering kita kasih, semakin dia tidak menghargai. Makanan, dah lihat sendiri. Pakaian, oh cukup banyak dikasih, dibuang. Mereka nggak mau. Mereka maunya gaya mereka sendiri. Ya beda lah dengan gaya orang Indonesia. Masa kita kasih jilbab kayak gini dia nggak mau terus dia buang? Karena gaya mereka kan ya pakai selendang. Kita kan nggak pakai selendang, gimana sih? Nggak ada penghargaan. Terus apa lagi? Mereka itu sangat kuat ya, tenaganya kuat, perempuan aja kuat, berantem mau mereka tukang berantem, sesama mereka aja mereka mau tumbuk-tumbukan. Saya kan sudah pernah cerita bagaimana 2 orang cewek itu di dalam camp pengungsian, mereka rebutan colokan HP, dan mereka tuh punya HP woy. Pengungsi apa yang punya HP? Pikirlah sendiri. Mereka tuh punya HP ya, dan mereka rebutan colokan, dan mereka berantem gara-gara colokan HP. Kemudian mereka berantem berdua dengan apa? Jambak-jambaan. Nah, satu orang cewek itu terjambak rambut dia, woi, tercabut rambut dia segenggam. Itu berdua dia berantem. Gimana lagi dengan orang kita? Kalian pikir dia takut sama orang kita? Nggak takut dia. Karena dia itu ada yang melindungi. Tahulah siapa yang melindungi dia tuh ya. Seluruh dunia nih memegang kartu itu. Maka sangat dipertanyakan tentang laut kita di Aceh nih. Udah macam jalan tol, mulus sekali sampainya, bergelombang-gelombang. Gelombang pertama, gelombang kedua meribek, kadro. Udah ribuan orang sampai ke sini. Itu laut gimana lu? Kosong melempung bagaimana? Kalau memang nggak senang dibilang kayak gitu, kok bisa orang masuk kayak gitu pula? Nggak ada yang jaga apa laut tuh? Itu negara kalau lautnya nggak ada yang jaga kan mengerikan namanya. Siapa-siapa bisa datang. Ini udah terbukti ya. Dan nggak ada orang yang namanya terdampar bolak-balik asli dia aja yang terdampar. Guys, aku mau cerita tentang kebohongan Rohingya. Dan ini cerita asli, real 100% dari sahabat aku sendiri orang Aceh. Jadi kurang lebih pada tahun 2011 di daerah Aceh Utara itu orang-orang Rohingya tuh udah mulai masuk guys. Kalian pasti tahulah konflik-konfliknya di Myanmar itu seperti apa. Orang-orang Rohingya ini, etnis Rohingya ini benar-benar tidak diakui kewarganegaraannya. Oke lah, awal-awal mungkin dramanya itu terdampar di Indonesia. Tapi makin kesini makin banyak tuh yang datang, makin banyak yang kesasar. Dan anehnya nih ya, kesasarnya itu selalu ke Indonesia. Katanya sih terdampar ya. Kalau misalkan terdampar, kok bisa ya jalurnya tuh langsung masuk ke Indonesia? Ternyata ini sepengakuan orang Rohingya-nya sendiri yang bilang ke warga Aceh kalau mereka itu bukan terdampar, tapi mereka diantar. Jadi adalah oknum-oknum yang mengantarkan para etnis Rohingya ini ke Indonesia. Mereka tuh diantar pakai speedboat atau mungkin sejenis kapal penumpang gitu. Nah, di tengah laut mereka barulah pindah ke kapal yang lebih jelek. Jadi seolah-olah tuh kayak mereka udah berlayar selama berbulan-bulan terombang-ambing tanpa makan. Ibaratnya nih ya, kita yang nggak makan 3 hari aja tuh udah gak tahu lemas atau gimana lagi. Ini tengah laut, air aja asin loh. Apalagi di dalam kapal tuh begitu banyaknya, begitu membludak. Kalau dipikir-pikir kalau misalkan mereka buang hajat dan lain-lain, gimana caranya? Nah, jadi tolong ya untuk warga-warga Indonesia dan teruntuk warga Aceh tersendiri, stop untuk terima orang-orang Rohingya. Karena perlakuan mereka juga nggak baik guys. Kasar, buang-buang nasi. Jadi mereka tuh dikasih nasi tuh minta jantung gitu. Dikasih nasi minta tanahnya Aceh.
Dan jujur miris banget, sedih banget ya. Yang aku khawatirin itu takutnya dia tuh malah berkembang biak di Aceh, terus dia mengambil tahta kekuasaan. Meskipun sebenarnya mungkin nggak bakal sih sampai segitu juga. Cuma maksudnya mereka ini merepotkan sekali guys. Mereka datang tanpa paspor. Apalagi kan di daerah Aceh ini bener-bener terkenal banget ya, Islamnya kental lah gitu dengan syariatnya. Dan aku juga nggak yakin sih semuanya itu Islam. Boleh jadi ya mereka hanya menggunakan mungkin hijabnya dan lain-lain itu ya untuk berlindung. Jadi buat oknum-oknum atau misalkan orang-orang yang menerima Rohingya, aku harap pemerintah lebih tegas dan bisa ambil tindakan ya. Karena kalau misalkan kita berpikir jangka panjang nih, misalkan 5 tahun atau 10 tahun ke depan, aku yakin etnis Rohingya yang terdampar katanya lebih dari 1.000 orang ini mungkin akan merasa bahwa Aceh ini adalah tanahnya. Jadi please viralkan dan semoga video ini nyampe ke pemerintah supaya bisa bantu wilayah Aceh untuk mengungsi Rohingya atau mengembalikan mereka ke tempat asalnya. Oke? Dan buat UNHCR tolong tanggung jawab